صلاة الله على أحمد خير Assalamualaikum Ustadz, apakah boleh meminjam uang yang dinilai dengan emas atau dinar? Kalau boleh bagaimana tata caranya? Bapak minjam uang tahun 2000, minjam uangnya 100.000, dibayar tahun 2020, berarti 20 tahun yang lalu. Sekarang saya tanya Pak M. Ikhwan, ngutang 100.000, dibayar tahun 2020 dengan uang 100.000, mau nggak? Kalau saya nggak mau saya. Kenapa? Karena terjadi inflasi. Coba tanya yang rumah makan yang dulu langganan kita makan tahun 2000 dengan 2020. Masih sama nggak harga nasi bungkus? Jadi bagaimana caranya? Tahun 2000 berapa 100.000 ini kalau diemaskan berapa? Tahun 2000 harga 1 gram emas misal yang pasti tahu tentu tukang emas. Nggak mungkin kita telepon tukang emas malam ini, udah tutup dah. Tahun 2000 1 gram emas sama dengan 100.000 misal. Maka kalau tahun 2020 pergi lagi ke toko emas, Pak, berapa harga emas sekarang? Harga emas 1 gram sekarang 24 karat, misal 500.000. Maka kalau begitu berapa dibayar sekarang? 500.000. Yang benar mana? Ini. Karena yang dinilai itu bukan nominalnya, tapi adalah nilainya. Ini yang dihitung nominal. Kalau yang ini nilai. Karena asalnya mata uang itu adalah dinar, emas, dirham, perak. Itu yang stabil. Dolar 1996 1 dolar US sama dengan 2000. Saya berangkat 1998, 1 US dollar 17.000. 15.000 krisis moneter, tumbang Pak Harto. Nggak stabil. Maka yang paling stabil di dunia ini adalah emas. Loh, Pak Ustadz, ngutangnya kan 100.000. Kok bayarnya jadi 500.000? Berarti riba Pak Ustadz. Enggak. Yang nambah kan rupiahnya, bukan emasnya. Makanya di awal perjanjian itu bayar pakai yang stabil. Saya kalau orang ngutangnya setahun nggak terlalu karena inflasinya tak terlalu. Tapi kalau ngutangnya sampai lama, tapi belum pernah ada ngutang sampai 10 tahun. 10 tahun nggak bayar-bayar ada. Tapi tidak dulu perjanjiannya gitu. Begitu Pak Ikhwan. Nomor 2 Pak Salman Al-Farisi. Ustadz, apakah anak yang tidak beribadah sudah balik, dosanya tetap mengalir ke orang tua, walau orang tuanya sudah menyuruhnya berkali-kali? Gini Pak Salman, prinsipnya dalam Islam, bapak tidak mewarisi dosa anak, anak enggak mewarisi dosa bapak. Enggak ada istilah transfer dosa, itu enggak ada. Tapi kalau bapak enggak mendidik anak bapak, enggak nyekolahkan pesantren, enggak nyuruh ngaji, enggak diajak ke masjid, enggak diajar baca Quran, enggak dilarang dia buat dosa maksiat, ngasih duit, ngasih mobil, ngasih HP, tapi enggak pernah diajar dia, lalu dia jadi kurang ajar, bapak berdosa karena tidak mendidiknya. Kullukum ra'in, setiap orang tua, ayah, ibu adalah pemimpin.
Tapi kalau bapak sudah masukkan dia TK, Quran, SD, Quran, SMP, Quran, boarding school, pondok pesantren, sudah diajak sholat, tunjuk ajar, nyasar juga, akan tanggunglah sendiri. Jelas itu. Jadi kewajiban kita sebagai orang tua, kasih dia makan, kasih dia pakaian, kasih dia pendidikan, kasih dia perhatian, sekolahkan sekolah agama, bagus boarding school, nggak sanggup, tak tahan bercerai karena rindu maka full day. Habis itu ajak dia sholat, ajak dia baca Quran, sampai itu arahkan hidupnya, catakan pacaran ini tak baik, katakan ini haram, ini. Doa malam-malam, jaga hatinya ini ya Allah, supaya jangan sampai dia pakai sabu, supaya jangan. Tadi sore saya baca di Instagram, seorang bapak menyewa pembunuh bayaran karena anaknya tak berhenti main game online di Cina. Saking kan stresnya bapak. Bayangkan, nauzubillah. 3, Pak Abdus Salam. Ini UAS juga ini, Ustadz Abdus Salam. Ustadz, apa hukumnya mendengarkan menghafal hadis lewat internet tapi bermanfaat? Ada namanya turuqut tahammul wal ada. Tahammul wal ada. Download, ada, upload. Turuk, cara mendownload hadis dan mengupload, cara mengambil hadis dan mengajarkan hadis. Yang paling tinggi nomor 1 adalah as-sima, as-sama, dengar. Terbagi kepada 2. Yang pertama haddatsa, yang kedua akhbara. Muridnya dengar, gurunya membaca hadis. Maka saat itu muridnya meriwayatkan haddatsani syaikhi. Muridnya membaca satu, gurunya ngangguk-ngangguk. Gurunya diam, tapi dia setuju isinya. Maka muridnya meriwayatkan akhbarani syaikhi. Ini paling tinggi, dengar. Paling tinggi. Tapi ada pula modelnya ijazah. Ijazah. Ijazah itu, aku ijazahkan kepadamu kitab Sahih Al-Bukhari. Itu ijazah. Ada pula modelnya munawalah. Munawalah itu diambilnya kitab nih, diberikannya. Diterima sama si murid. Nawala yunawilu munawalah, memberikan. Ada munawalah ma'al ijazah, aku berikan kitab ini kepadamu, aku ijazahkan. Tapi yang paling rendah, paling bawah adalah apa yang disebut dengan wijadah. Wijadah dari kata wajada, wajada, manjada, wajada. Wajada artinya nemu. Pergi ke perpustakaan, pas duduk-duduk, nemu hadis. Kau dapat hadis ini dari mana? Dari buku, wijadah. Nah, begitu juga kalau orang nemu hadis. Tapi kalaupun ketemu di internet, kalau bisa, kan kamu wijadah ketemu hadis di mana? Di Sahih Bukhari, kan enak bunyinya. Kamu nemu hadis ini di mana? Di Google, kan gak enak. Jadi paling tidak saya nemu hadis ini di website websitenya terpercaya, Ahlu Sunnah punya, dan diterjemahnya ada HR Al-Bukhari.
Boleh, bukan berarti nggak boleh. Wijadah, cuman kualitasnya rendah. Dikhawatirkan dia salah baca, salah paham. Tapi kalau sama tadi, memang dia dengar. Ada lagi qiraah. Ada simak, ada qiraah, ijazah, munawalah. Paling bawah adalah wijadah. Sekarang banyak orang wijadah, buka-buka kitab ketemu wijadah. Browsing-browsing di internet, wijadah. Tapi sebaiknya dia tanya ke guru dulu. Sekarang banyak juga hadis palsu dia buat HR. Pas dicari nggak ketemu. Palsu. Begitu Pak Abdul Salam. Nomor 4 Pak Putra. Ustadz, apa hukumnya kita kerja sebagai hire karyawan, tapi persyaratannya yang perempuan tidak boleh pakai jilbab. Padahal aslinya perempuan itu pakai jilbab. Dan kita minta perempuan itu buka jilbab karena aturan. Oh lah adik-adikku, anak-anakku sekalian. Tak senilai gaji kalian dengan dosa membuka aurat. Maka carilah pekerjaan, mungkin gajinya lebih sedikit, tapi terjaga kehormatan. Tak bisa duit gaji itu untuk menutup neraka jahanam. Tak bisa duit gaji tunjangan itu untuk menutup liang lahat azab kubur. Oleh sebab itu takutlah kepada Allah. Masalah rezeki dijamin Allah. Falyabudu rabb hadzal bait. Banyak-banyak kau beribadah kepada Allah. At'amahum min ju', kalau kau lapar perutmu dikenyangkan Allah. Wa amanahum min khauf, kalau kau takut maka takutmu dihilangkan Allah dari dalam hati. Jangan main-main tentang masalah menutup aurat. Kan cuman di tempat kerja aja, nanti pulang kan pakai jilbab lagi. Jangan. La tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kau ikut langkah-langkah setan. Saya tidak melihat kalian sebagai jamaah. Saya menganggap kalian adalah keponakan saya. Keponakan saya perempuan. Bagaimana kalau perempuan, keponakan saya, disuruh orang membuka jilbab hanya untuk cari makan? La haula wala quwata illa billah. Jadi untuk masyarakat ke bawah supaya tanamkan ini. Dan untuk yang ke atas, wahai Bapak anggota dewan, kalian kan dipilih oleh rakyat. Tolonglah perjuangkan ini. Negeri mayoritas muslim, bisa pula perusahaan memaksa anak gadis umat Islam menyuruh membuka. Surat izinnya dari mana? Dari kepala dinas. Kepala dinas dipilih, kepala daerah dipilih oleh umat Islam mayoritas. Tiba-tiba ketika dia duduk menyetujui perusahaan yang menyuruh buka. Kita tidak paksa orang non muslim pakai jilbab. Yang non muslim silakan, tapi yang muslimah dia punya kewajiban. Tolonglah Pak Bupati, Gubernur, Wali Kota, Pak Camat, Pak Kades, Pak Kadus, Pak RT, Pak RW, takutlah sama Allah. Selamatkanlah ini perusahaan-perusahaan ini. Mesti kalian perusahaan kalau mau di sini, maka di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, kalian mesti hormati kewajiban syariat Islam. Jangan kalian suruh buka. Security dipaksa hari Jumat tak salat Jumat. Ganti-gantianlah sip-sipan. Ada di situ non muslim, dia yang jaga hari Jumat, besok hari Jumat. Ini penting ini. Terakhir, Ibu Siti Faridah. Ustadz, jika seorang muslim naik kendaraan, tak sengaja nabrak orang pikun hingga meninggal, apakah dikisos akibat pembunuhan tak sengaja? Bisakah bertaubat? Orang yang membunuh tak sengaja, setelah diteliti-teliti maka dia membayar diat, Ibu. Diatnya berapa? Diatnya 1000 dinar. 1000 dinar. Berapa tuh Pak Ustadz? 1 dinar 4,25 gram emas, sama dengan lebih kurang 3 juta. Kali 1000 sama dengan 3 M. Mana sanggup kami Pak Ustadz? Kalian kan punya keluarga besar, suku, kabilah. Nanti ujung-ujungnya negara. Jadi di Arab Saudi itu suku-suku itu kabilah membayarkan. Anak suku ini tertabrak suku ini. Ada paguyubannya. Kalau nggak sanggup lapor ke sultan, raja. Negara hadir dalam menyelesaikan masalah konflik masyarakat. Bukan konflik masyarakat dibiarkan. Itulah guna fungsi negara. Negara adalah kesepakatan sekelompok orang untuk hidup sejahtera.
Kalau tak bisa negara mensejahterakan orang, itu apa ada negara? Oleh sebab itu maka negara melihat, diajukan ke parlemen, diajukan ke negara, sultan melihat, oh ini kalau tak dibayar nanti bersimbah darah nih. Anak-anak lomba nembak burung. Terus tengoknya kepala burung, rupanya kena kepala orang. Mati. Adapun dia salah itu tersalah karena tak sengaja, maka dia bertaubat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain syirik. Minta ampun kepada Allah. Gimana Pak Ustadz kalau kelihatannya nggak sengaja tapi sebetulnya dalam hatinya dia sengaja? Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat dengan engkau daripada urat lehermu sendiri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ingin berkurban, apakah harus menyaksikan hewan kurban kita saat disembelih? Ketika Sayyidina Muhammad SAW menyembelih, Sayyidah Aisyah menyaksikan. Ketika Sayyidina Ali menyembelih, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain menyaksikan. Itu menunjukkan dianjurkan membawa orang. Kalau perempuan dia tidak ikut menyembelih, tapi orang lain menyembelih dia menengok. Kalau laki-laki yang mampu dia menyembelih sendiri. Bismillahi wallahu akbar, Allahumma taqabbal min fulan bin fulan. Yang perempuan ikut menyaksikan. Hikmahnya apa? Menengok mati. Hikmahnya apa? Sya'airillah, syiar. Biar supaya orang jangan sepele nengok kita. Tengok tuh orang Islam, penuh tanah lapang tuh. Bagi-bagi daging mereka. Apa hukum menyaksikan itu? Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, sunnat. Jangan gara-gara ini tak berkurban. Pak, kirimkan kurbannya ke suku Talang Mamak, suku Akit, suku Laut, suku Sakai. Wah enggak, saya mesti ngelihat penyembelihan. Transfer aja. Ngelihat itu tidak wajib, tidak rukun, tidak syarat. Transferkan ke nomor berikut ini. Kedua, Ibu Nurdiana. Ustadz, ketika ada teman kita yang akan mengurus tolak di KUA, apakah berdosa kita menemaninya mengurus? Kalau dia cukup rukun syarat, maka tidak dosa. Karena dalam Islam ada pembahasan tentang itu. Tapi kalau hanya untuk main-main, hanya untuk suka-suka, hanya untuk menyia-nyiakan hukum Allah, maka kita termasuk dalam orang yang at-tala'ub bihududillah, mempermainkan hukum-hukum Allah. Cukup syarat, tidak memberi nafkah, tidak memberi makan, tidak memberi pakaian, tidak memberi perhatian. Cukup syarat, kita temani dia, kita sudah menolong dia dari aniaya orang. Tapi kalau tidak, hanya untuk main-main saja. Bayangkan itu, suami miskin susah, perempuan ini pula mau hidup gaya hebat. Lalu kita temani dia, berarti kita sudah bersubhat, sudah berkongsi, sudah bekerja sama dalam kebatilan. Na'udzubillah. Jadi jangan asal ikut aja sama orang. Kenali baik-baik. Apa ini perbuatan? 3. Muzakki yakin. Muzakki artinya orang yang berzakat. Yakin. Nama orang, Pak Muzakki yakin. Ustadz, adakah doa khusus dibaca ketika hamil dan proses kelahiran? Orang yang hamil itu, dia rentan diganggu oleh jin setan. Karena emosinya labil. Maka dibacanya lah yang menguatkan dia, menjauhkan dia dari godaan setan.
A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainil lammah. Aku berlindung dengan firman Allah dari segala godaan setan dan segala yang mengganggu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Aku sebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah tak ada satu pun yang dapat memudaratkan di bumi maupun di langit. Banyak-banyak selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum tidur malam baca pangkal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun, baca ayat kursi tengah Al-Baqarah, baca ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, baca Al-Fatihah sekali, qul huwallah 3 kali, qul a'udzu falaq sekali, qul a'udzu nas sekali, tiupkan ke telapak tangan, tiupkan ke telapak tangan, usapkan ke muka, ke kepala, ke badan, menghadap ke arah kiblat. Kuatkan. Jadi perempuan yang sedang hamil itu emosinya tak stabil, datang setan berbisik-bisik. Jadi setan itu kerjanya, ini saya ajarkan kerja setan. Kerja setan itu mengipas-ngipas saja. Jadi kalau nampaknya ada percikan api, kipasnya jadi besar. Sedangkan fungsi zikir dan doa itu memadamkan api. Jadi begitu ada rasa cemas, ada rasa ngeri, datang setan. Perempuan yang sedang menstruasi, galau, susah, nampak setan, di situlah dia masuk. Perempuan yang sedang hamil, datang, gitu juga. Orang yang sedang di ruang ICU, sakit, meracau, galau, di situ masuk dia. Makanya zikir ini mesti kuat. Kalau kuat zikir kita bantai zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mana dia berani kuat? Jangankan setan, dokter pun takut. Lagi setan. Jadi sampai masanya nanti kita ini tak ada kawan lagi. Kawan tak bisa jumpa, keluarga tak dikasih masuk, jam 1 malam mati lampu. Belum cerita mati lagi nih. Kalau cerita mati, jam 1 malam di ruang ICU, lampu redup sendirian. Itu kalau tak kuat zikir, tak putus. Jadi yang selama ini banyak berkawan-kawan, jangan terlalu berpegang pada kawan. Sampai masanya kita sendirian. Kalau cerita mati, mati. Ini belum mati lagi, masih di rumah sakit. Makanya kuat zikir. Kalau orang kuat berzikir sebelum tidur, ambil tasbih, zikir. Allah 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 sampai tertidur. Karena kalau diperturutkan pikiran ini, pikir sana, pikir kemari, pikir sana, pikir kemari, datang setan masuk. Kalau ada orang menganggap masih muda usah zikir dulu, nantilah agak tua, tak bisa. Man syaba ala syai'in syabba alaih. Siapa yang membiasakan dari muda, itu yang terbawa sampai tua nanti. Jadi tak bisa kita ini ujuk-ujuk, nanti kalau udah tua ini terbiasa sendiri berzikir. Mana? Tengok orang, makin tua makin rajin duduk di warung kopi. Matinya pun tersedak minum kopi. Pak Ilham, Ustadz, tentang hadis perbedaan pendapat pada umatku adalah rahmat, bagaimana penjelasannya? Ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan umatku ini rahmat. Kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, meninggal tahun 911 Hijriah, ini hadis pernah ada sanadnya tapi hilang katanya. Ikhtilafu ummati rahmatun itu. Kata dia dulu ada sanadnya tapi hilang. Ya, kalau hilang berarti bukan hadis. Makanya kalau ada yang mengatakan la aslalahu, tak ada asalnya. Maksud la aslalahu, la sanadalahu. Tak ada sanadnya. Kalau tak ada sanad bukan hadis. Tapi maknanya bagus. Jangan mentang-mentang dia bukan hadis, nggak bagus. Bagus. Ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan pendapat di kalangan umatku itu rahmat. Mana pula Pak Ustadz? Di masjid kami bertinju orang. Ini banyak dipermasalahkan orang. Ikhtilafu ummati rahmatun. Mana pula ikhtilaf umat itu jadi rahmat. Buktinya di tempat kami hampir pecah jendela masjid itu bertinju orang. Salat Idul Fitri baru sah kalau 41 orang.
mazhab Syafi'i. 40 orang mazhab Syafi'i. Dan kita bertahun-tahun berpegang ke mazhab ini. Abdul Somad bertahun-tahun memegang pendapat ini, sudah umur 43 tahun memegang ini. Tiba-tiba datang COVID-19. Datang COVID. Terus kayak mana sholat Id kemarin? Pakai mazhab Hanafi. Imam satu, makmum beberapa orang. Jadi sholat Id. Nampak ikhtilafu ummati rahmatun. Rahmat. Dan kita mana pula berani kita melawan Imam Syafi'i. Tapi karena darurat, kita laksanakan. Sholat Id, habis itu khutbah, tercapai. Dan Majelis Ulama Indonesia pun mengeluarkan fatwa itu. Nampak rahmat. Jadi perbedaan fikih di antar ulama itu menjadi khazanah kekayaan yang luar biasa. Begini kata Imam Hanafi, begini kata Imam Maliki, begini kata Imam Syafi'i, begini kata Imam Hambali, begini kata Imam Al-Auza'i, begini kata Imam Ibnu Abi Layla, begini kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, begini kata Imam Sufyan Ibnu Uyainah, begini kata Imam Laits Ibnu Sa'ad, begini kata Imam Ja'far. Kekayaan. Terakhir, Bu Elsa Fitria. Ustadz, apa hukumnya jika saya selalu tak sengaja membunuh semut ketika sedang menyapu atau mencuci piring? Karena di rumah saya banyak semut. Kenapa semut itu datang ke piring? Karena ada tulang ikan. Maka habis makan, jangan biarkan tulang ikan itu ada di atas piring. Ini bukan tak sengaja, sengaja kita meninggalkan. Buang tulang ikan, sambal-sambal, telur dadar, segala macam berlebih. Masukkan ke plastik, masukkan ke tong sampah. Lepaskan yang sampah membusuk, sampah plastik, masukkan ke plastik, sampah yang busuk, campakkan. Biar supaya itu jadi makanan semut. Karena makhluk-makhluk Allah itu juga mau makan. Dibiarkan pula tulang belulang, tulang sup tunjang, tulang kaki, tulang. Datanglah semut. Pas datang semut, disiram pakai air panas. Dia makhluk Allah Ta'ala. Tengok Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman raja di raja gagah perkasa. Ditahannya pasukan itu. Di rumah banyak anak kecil. Anak kecil itu kan habis makan roti, kalau perutnya kenyang, sipak-sipaknya roti itu. Disapu lah. Habis itu disapu, buang. Ini dibiarkan. Dibiarkan tentu berdatangan semut. Bukan salah semut tuh, kita yang salah. Kita yang salah. Kita biarkan agak 2-3 jam, datanglah semut. Pas datang semut baru mengamuk. Wah, ini semut nih datang. Semut tuh kalau boleh dia dikasih suara, mengamuk juga dia. Aku kalau tak ada kuih ini, tak ada datang aku sini gitu dia. Karena dari kuih berserak, inilah aku mau kemari. Ustadz ini mengada-ngada. Ustadz Somad ini mengada-ngada, mana pula bisa semut mengamuk. Tuh, Nabi Sulaiman mendengar semut berkata, Ya ayyatuhan namlu dukhulu masakinakum. Hai semut-semut, masuklah kalian ke sarang kalian semua, supaya jangan sampai pasukan Sulaiman menginjak perut kamu jadi pecah. Fatabassama dhahikan. Tersenyum Nabi Sulaiman. Jadi kalau kita menjadi pemimpin, maka semut pun mendapat keadilan kita. Jangan biarkan. Lalu kemudian tak boleh membuang air panas di tepi jendela. Buka jendela, orang di kampung kan rumahnya jauh-jauh. Buka jendela, ambil air panas. Puf. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Karena ada jin yang lalu lalang. Ya kalau yang kena itu jin bongak. Kalau yang kena bos premannya, ada tak orang memikirkan sampai ke semut? Zaman sekarang ini ada tak orang berpikir sampai ke semut? Ada tak orang berpikir sampai makhluk Allah ini ada yang nampak, ada yang tak nampak dari kalangan jin? Sesudah anak SMP, SMA diganggu jin, barulah sibuk kepala sekolah.
Gimana nih Pak Ustadz? Kok jin sudah selama ini kita ganggu dia. Kau pikir kau yang ganggu, kata jin. Pas dipanggil, hai jin, kenapa kau ganggu anak-anak ini? Ya biar kutunjukkan, biar jangan apa kali mereka. Assalamualaikum Ustaz, apa hukumnya memungut uang yang tercecer dan kita tak tahu siapa pemiliknya? Ada dalam kitab fikih bab namanya luqatah. Luqatah. Luqatah itu artinya barang temuan. Likulli sakit, likulli laqid. Laqid, daun yang gugur. Jatuh daun. Likulli saqid laqid. Setiap bunga yang gugur pasti ada yang mengutip. Nah, pepatah Arab. Likulli saqid laqid. Saqid artinya jatuh. Laqid pasti ada yang ngutip. Setiap bunga yang gugur pasti ada yang ngutip. Bunga mawar, alhamdulillah. Bunga yasmin, alhamdulillah. Bunga tai ayam. Pas lagi jalan, nampak orang yang menemukan itu namanya laqid. Benda yang ditemukan itu namanya luqatah. Tapi jangan gara-gara ini nanti ketemu anak dalam kardus, kasih nama siapa? Siti Luqatah. Kalau menemukan itu dalam Islam diumumkan oleh ulil amri selama setahun. Kalau setahun tak ada pemiliknya, maka menjadi milik orang yang menemukan. Jadi selama setahun itu berdoa lah, mudah-mudahan tak ada pemiliknya. Ustadz pernah menemukan, sampai sekarang belum. Kalau dulu ada jamaah umroh, habis melontar jumroh, jamaah haji tahun 2000 saya haji dari Mesir. Habis melontar jumroh, dia melihat duit 2000, duit segepok gini dolar. Tadi Pak Ustadz pulang lontar jumroh dapat saya. Enggak Bapak ambil? Enggak. Terus kenapa? Takut saya ini tanah suci, nanti saya ambil hilang pula duit saya yang di Indonesia. Oh, jujur. Insya Allah. Di Indonesia lebih hebat lagi. Ketemu duit 500 juta. Dikembalikannya. Bangga kita jadi. Di zaman Covid, zaman sulit, bisa nemu duit 500 juta, dikembalikan. Hebat. Jujur orang Indonesia. Baru sekali ini. Jadi begitu Pak Muhammad Mawardi. Kalau tak tahu mau dikemanakan Pak Ustadz, serahkan ke masjid. Saya selalu nyerahkan ke masjid Pak Ustadz. Berapa? 2000 perak. Pak Salman, Ustadz saya mengguyur air saat mandi wajib dan terpercik ke bak mandi. Apakah menjadi air mustakmal? Bak mandi itu kalau bisa lebih dari 2 kulah. Berapa sentimeter tuh? Buat lebih dari 60 cm. 1 meter ke atas, 1 meter ke samping. Kalau bak-bak kecil tuh, itu khawatir kita terlalu banyak masuk. Itu makanya dalam mazhab Syafi'i tangan tak dicemplungkan ke dalam. Khawatir mustakmal. Mazhab Syafi'i ini kuat ihtiyatnya, kehati-hatian. Air itu disiramkan ke tangan. Air itu siram ke tangan, buku muka. Bukan air itu masuk ke dalam. Khawatir jadi mustakmal. Jadi kalau sedang mandi, masuk air ke situ, tidak jadi mustakmal. Tapi kalau kita orangnya warak, takut, khawatir, maka bak-bak mandi kita itu besarkan. Semeter lebar, semeter ke bawah, ke atas, semeter ke samping. Supaya dia lebih dari 2 kulah. Tidak menjadi mustakmal. Kalau hanya terpercik setetes 2 tetes.
Tapi ada orang mandi ini setengah badan dia ke batu. Masuk lagi dalam. Ustaz. Begitu Pak Salman. Ibu Rani, jika selama hidup tak pernah ada niat mengenal Tuhan, apa Tuhannya mau bertemu hamba tersebut jika wafat walaupun syariatnya bagus? Islam, nama agama kita, waraditu lakumul Islam. Yang pertama akidah. Apa itu? Mengenal Allah. Yang kedua syariah, halal haram, salat, zakat, puasa, haji. Yang ketiga akhlak. Akidah ini disusun oleh Imam As-Sanusi, disyarah oleh Imam Ad-Dasuqi dalam mazhab Abul Hasan Al-Ash'ari. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Referensinya Pak Ustadz, bahasa Indonesia Pak Ustadz, 50 sifat. Karena dia ditambah nanti tentang nabi, malaikat, surga, neraka. Kiai Haji Idrus Ramli. Yang bahasa Arab paling mendasar kali Pak Ustadz, Jala'ul Afham. Syarah Aqidatul Awam. Syarah Aqidatul Awam. Siapa tu Pak Ustadz? Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Ustadz dulu di Sanawiyah Al-Husunul Hamidiyah. Di Aliyah Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin. Waktu di Al-Azhar Mesir, Tauhid. Baru kitabnya disusun oleh ulama Azhar. Pembahasannya ini juga, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul, qiyamu binafsi, wadaniyah, kudrat, udrat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Doakan insyaallah ustadz-ustadz alumni Azhar yang ada di Mesir beberapa kumpul akan merumuskan nih keluar nanti jadi bahan untuk mengajar. Mudah-mudahan jadi kitab insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi tak usah terlalu berat-berat kali. Ustadz gimana selama hidup tak pernah ada niat mengenal Tuhannya, hakikat. Apa Tuhannya mau bertemu hamba tersebut? Asal udah dikaji, udah. Apa kata ulama mazhab Asy'ari? Orang kalau sudah mengkaji sifat-sifat Allah ini, maka cukup bekal dia untuk mengenal Allah SWT. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, maka kenallah dia Rabbnya. Apa kata Imam Sakhawi? Siapa yang mengenal dirinya miskin tak punya apa-apa, kenal dia adalah Rabb yang maha kaya. Siapa yang kenal dirinya yang lemah tak ada kuasa, kenallah dia Allah yang maha kaya, maha kuasa. Cukup. Tak usah terlalu mau mencari Tuhan sampai ke planet Mars. Cukup. 4. Ibu Zakiyah Zaki. Ustadz, saya sering gunakan wifi kantor untuk dengar pengajian. Apa hukumnya Pak Ustadz? Kalau kita tinggal di hotel, check in jam 12 siang, check out 12 siang besok, kita dikasih password wifi. Berarti selama 24 jam itu sudah sepaket dengan kamar dan semuanya.
Kecuali setelah jam 12 siang besok sudah keluar, duduk kita di ballroom, lalu kita hack. Pandai dia ngehack, dijebolnya itu, dapatnya password. Nah, itu baru kita mencuri. Karena biasanya setiap hari itu dirubah, password itu dirubah. Karena itu dah bukan kita bayar lagi, kita mencuri itu dah. Nah, di kantor ini, kalau di situ ada aturan bahwa semua pegawai karyawan boleh menggunakan, mengakses wifi, dan selama dia masih karyawan, kecuali jam 12 itu dia kena PHK. Jam 12 kena PHK. Jam 12:05 masih dia pakai, berarti dia mencuri. Berarti dia sudah menggunakan hak yang bukan punya dia. Hidupnya simple saja. Jangan zalimi, jangan pakai punya orang. Jangan sakiti orang. Karena itu akan menjadi berat bagi kita. Ittaquz zulma, jangan zalimi orang, jangan pakai punya orang, perusahaan. Karena perusahaan itu kan beberapa orang yang berkoalisi untuk membuat sebuah usaha. Maka disebut dia syirkah. Syarikah itu artinya berkongsi. Begitu Bu Zakiyah, Zaki. Terakhir, Ustaz, apa hukum anak laki-laki ketika menikah menggunakan bin paman karena ayahnya tak diketahui, dan setelah beberapa tahun diketahui ayahnya? Orang kalau dia mau menikah pakai bin bapaknya. Kalau ayahnya tak diketahui karena dulu ditemukan di balik bambu, kan tak mungkin bin bambu, maka bin Abdillah. Tapi laki-laki nggak ada yang pakai bin itu perempuan. Aku nikahkan engkau dengan anakku. Aku nikahkan engkau dengan anak si bapak. Zawajtuka ha. Aku nikahkan engkau. Oh ya, dia sebutkan bin. Aku nikahkan engkau Tatang Yudiansah bin dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Sah. Aku nikahkan engkau Tengku Dedi. Nanti disebutkan satu, yang satu tidak, merajuk pula. Dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Apakah nikahnya sah? Kalau memang orangnya memang betul itu, memang itu orangnya, bukan orang lain, nikahnya sah. Hanya saja perbuatannya itu, perbuatannya pakai nama itu perbuatannya itu bohong, dusta, berdosa. Tapi nikahnya tetap sah. Yang gara-gara ini nanti pulang dia ke rumah, ternyata nikah kita tidak sah, Dinda. Jadi gimana bang? Abang mau nikah lagi sama yang lain. Nah, nikahnya tetap sah. Perbuatan dosa itu gimana? Taubatlah, istighfar. Ini tentang masalah bin dan binti tadi. Dari Pak Dedi Sujadi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi adanya masjid yang arah kiblatnya melenceng kurang lebih 20 derajat dari arah sebenarnya? Apakah harus merombak dilakukan perubahan miring shaf atau memiringkan sajadah atau biarkan saja? Dua pendapat. Kalau ngikut pendapat almarhum Syekh Profesor Dr. Ali Mustafa Yaqub, mantan Imam Masjid Istiqlal, kata beliau arah kiblat itu nggak perlu dirubah, asalkan sudah arah ke arah Ka'bah dah. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Itu pendapat Syekh Profesor Dr. Ali Mustafa Yaqub. Sedangkan pendapat Majelis Ulama Indonesia mesti diukur. Kalau di kota kita Pekanbaru, datang ke Kanwil Kemenak. Di sana ada namanya Lembaga Badan Hisab dan Ru'yah. Lembaga Badan Hisab dan Ru'yah itu kan ngurus masalah 1 Ramadan Pak Ustadz, termasuk masalah arah kiblat. Nanti mereka ngukur, kemudian dibuat di masjid itu
arah kiblat yang benar menurut Lembaga Badan Hisab Ruqyat Kementerian Agama musyawarah ikut. Jadi begitu Pak Dedi Sujadi, dua pendapat. Mau ikut pendapat Profesor Ali Mustafa Yaakob atau ikut Majelis Ulama Indonesia, saya serahkan, musyawarahkanlah antar jamaah. Jangan sampai jadi fitnah gara-gara masalah kiblat. Dua, Ibu Jannatun. Inilah orang yang masuk surga sebelum masuk surga. Jannatun, surga. Ustadz, saya TKW di Taiwan, sudah 14 tahun, Masya Allah. Sesuai aturan setelah 14 tahun saya harus meninggalkan Taiwan. Namun karena corona dan melihat pemerintah Indonesia, saya milih untuk tetap di Taiwan. Jadi status saya ilegal. Bagaimana dalam pandangan Islam terkait gaji hasil kerja saya, Pak Ustadz? Berat saya menjawab pertanyaan ini, Bu. Karena kalau saya katakan penghasilan ibu haram, nanti ibu pulang, lalu kemudian kita kan ada aturan internasional, harus ada visa, kemudian harus ada. Jadi saya tidak bicara hukum. Saya bicara waktu saya pulang dari Hong Kong, satu pesawat di sebelah saya itu saudara kita tenaga kerja Indonesia. Apa kata beliau? Ustadz, saya sudah melihat saudara-saudara kita yang di luar negeri. Tolonglah Ustadz sampaikan kepada penguasa supaya membuka lapangan pekerjaan. Sulit kami untuk makan, untuk kerja. Banyak, intinya banyak mudaratnya. Bayangkan betapa sakitnya hati orang Indonesia. Keluarga dia mesti mencari nafkah 14 tahun. Tiba-tiba di depan mata dia bisa pula orang asing kerja di tempat kita. Gimana sakitnya? Saya khawatir kalau terlalu banyak orang sakit hati mengamuk dia. Bisa mengamuk secara zahir, bisa juga dia berdoa kepada Allah. Doa orang teraniaya ini luar biasa. Untuk saudara-saudaraku yang bekerja di luar negeri, jangan pernah berpikir bekerja selamanya. Cobalah berpikir untuk kumpul modal. Makanya kalau pulang setahun sekali atau 2 tahun sekali, jangan habiskan duit itu untuk beli kulkas sebesar lemari, beli TV sebesar bioskop, karena banyak yang begitu. Banyak yang begitu, kerja dia 2 tahun, pulang beli TV, beli motor, habis, terus pergi lagi. Jangan begitu. Jadi pola pikirnya, pulang itu untuk modal, irit, beli aja secukupnya, beli TV cukup untuk nonton. TV besar sedikit dari HP cukup lah. Besar-besar. Habis itu buat modal kolam ikan, modal beli sawah, yang kira-kira bisa kita cocok tanam. Coba perbaiki mindset cara pandang kita. Mau sampai kapan kita merantau ini? Jadi harapan saya, Ibu Jannatun dan ibu-ibu saudara-saudariku yang lain yang bekerja mencari nafkah, perbaiki niat, kumpul untuk modal, pulang. Sektor pertanian. Lebih baik di sini rumah kita sendiri. Ahmad Albar. Tiga, Naufal. Ustadz, apa pendapat Ustadz tentang orang yang menggugat pengadilan agama? Pengadilan agama digugat. Pengadilan agama digugat. Ini bubarkan aja pengadilan agama. Agak panjang sedikit ceritanya. Nih. Apa nih Pak Ustadz? Piramid terbalik kah? Tahun 1600-an. 1600-an. Cari nanti 1600 berapa. Waktu itu sultannya Sultan Agung. Sultan Agung. Di zaman Sultan Agung itu ada namanya Pengadilan Serambi. Pengadilan Serambi.
Kenapa disebut pengadilan serambi? Karena memang hakimnya memutuskan di serambi masjid, di emperan masjid, serambi. Di emperan masjid itulah diputuskan semua masalah, masalah pidana, masalah perdata, masalah ekonomi, masalah semua diputuskan berdasarkan hukum Islam. Sultan Agung. Kenapa Ustadz cerita Sultan Agung? Kenapa enggak cerita Sultan Riau? Ustadz kan tinggal di Riau. Nanti kalau ku ceritakan Riau, kata orang, alah mentang-mentang orang Pekanbaru. Dan aku mau yang lebih tua daripada itu. Kenapa begitu? Karena kerajaan Siak Sri Indrapura 1723 123 tahun sebelum kerajaan Siak. Lebih tua lagi Sultan Agung. Ada yang lebih tua lagi Pak Ustaz? Payah saya menggambarnya nih, naik lagi ke atas. Ketika Ibnu Battutah sampai ke Aceh, Samudra Pasai. Karena kalau mau ke Nusantara ini, itu yang pertama ketemu, Pulau Sumatera bagian atas. Dia melihat hukum Islam ditegakkan mengatur segala aspek kehidupan manusia waktu itu. Baca Rihlah Ibnu Battutah, Explorer Ibnu Battutah. Waktu itu yang jadi rajanya adalah Raja Aceh yang kedua. Raja Aceh yang pertama yang Islam itu namanya Malikul Saleh. Malikul Saleh punya anak Malikul Saleh itulah yang ketemu dengan Ibnu Battutah 1200-an, lebih tua lagi 1200-an. Setelah itu Wali Songo 1400-an, 1400-an Wali Songo, 1200-an Aceh, 1400-an Wali Songo, 1600-an Sultan Agung. Baru kemudian mundur lagi ke bawah 1800-an. Apa yang terjadi 1800-an? Muncullah hukum yang dibuat oleh Belanda, KUHP, KUHD. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Maka mulailah disunat, dikebiri hukum Islam itu. Tidak lagi hakim agama bisa memutuskan masalah pidana, masalah perdata, masalah dagang. Dagang di sini adalah ekonomi. Kecil. Lalu kemudian kita pun merdeka 1900. Tetap berlaku. Secara penjajahan kita merdeka, tapi dalam masalah hukum kita masih pakai hukum Belanda. Suka tak suka, mau tak mau, tanya. Makanya ketika ada anak mahasiswa, Ustadz, saya mau S2 ambil hukum Islam gimana? Kau cari beasiswa ke Leiden Belanda, karena kau yang paling mengerti ini. Nanti kau pulang, kau jadi pengacara Muslim yang membela hak-hak orang. Lalu kemudian di mana lagi umat Islam punya hukum? Tinggallah hukum pengadilan agama. Pengadilan agama yang mengurus masalah talak, rujuk, harta warisan, masalah. Tinggallah lagi sekutil mukmin ini lagi. Tinggal sebesar upil, ini pula mau digugat. Apa sebetulnya yang terjadi? Nah, orang Islam mesti ngerti, mesti paham. Jangan sibuk masalah khilafiyah, lalu kemudian diam, pura-pura tak tahu atau memang tak ngerti. Urutannya jauh, brother. Dari 1200, 1400, 1600, 1800, 1945 sampai satu-satunya lagi kekuatan hukum yang dimiliki umat Islam adalah pengadilan agama. Wajib dipertahankan. Kalau pengadilan agama ini pun juga mau digugat, akhirnya umat Islam tak punya kekuatan, tinggallah ormas. Saya bukan mengecilkan ormas. Ormas
Muhammadiyah 1912, Ormas Nahdlatul Ulama 1926, Ormas Al-Wasliyah 1930. Ormas sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Tapi kita bicara tentang kekuatan hukum dalam pandangan negara, legalisasi. Kalau organisasi sosial kemasyarakatan, Majelis Ulama Indonesia, itu sifatnya advice, nasihat, saran. Masyarakat mesti paham ini. Wajib kita pertahankan pengadilan agama ini. Karena inilah tinggalnya satu lagi kekuatan umat Islam dalam masalah hukum. Tapi di sini pula nampak betapa tak senangnya orang-orang yang mau menghabisi. Kepalanya potong, tangannya habis. Tinggal jempol kakinya pun mau dihabisi juga. Mesti mengerti umat Islam tentang ini. Pak Awang Seki, Ustadz, apakah benar jika kita minjam uang untuk ibu atau saudara tanpa sepengetahuan istri, hukumnya sama dengan selingkuh? Siapa yang meminjamkan uangnya untuk ibu dan adiknya, tidak tahu istrinya, sama dengan selingkuh. Hadis palsu. Sekarang saya lihat bertebaranlah hadis-hadis palsu di internet yang buatnya, dan banyak saya lihat grup-grup. Saya pengamat itu, saya tengok. Siapa yang menemani istrinya ke pasar, maka pahalanya sama seperti jihad fisabilillah. Ini siapa yang punya kerjaan? Ini dari pihak kelompok ibu-ibu yang buat, saya yakin. Lalu kemudian dari pihak bapak-bapak membalas, siapa yang mau menikahkan suaminya, mencarikan calonnya, menyiapkan biayanya, maka masuk surga tanpa hisab. Jadi mereka ini perang ini di dalam. La haula wala quwata illa billah. Kalau kita tidak senang, tidak suka, katakan tak suka, jangan lagi membuat-buat. Apalagi kalau menisbatkannya sampai ke Nabi. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta terhadap Nabi secara sengaja, maka siapkanlah tempat duduk dari api neraka. Pak Awang kewajiban ke Ibu Awang 5. 1. Kasih Bu Awang makan. 2. Kasih Bu Awang pakaian. Jangan sampai ibu itu keluar rumah pakai pakaian belum selesai dijahit. 3. Kasih Bu Awang tempat tinggal yang layak. Bu Awang jangan pula minta rumah artis 5 miliar. Pak Awang kasih ibu itu pendidikan. Gimana sholatnya, baca Qur'annya, itu tanggung jawab Pak Awang. Kalau Pak Awang tak sanggup mendidik, panggil guru ngaji ke rumah. Guru ngaji perempuan. Yang kelima, Pak Awang kasih perhatian. Kalau Bu Awang pulang bawa oleh-oleh, gimana Pak? Mantap. Walaupun tak mantap. Supaya menyenangkan hati dia. Lalu kemudian ini terkait dengan nafkah. Zahir dan batin. Nafkah. Pak Awang wajib kasih nafkah. Standar nafkahnya berapa juta Pak Ustadz? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka dengan ma'ruf. Ma'ruf itu artinya urf, kebiasaan. Kira-kira standar, nggak sama standar Riau dengan Jakarta. Standar Jakarta tak sama dengan Kalimantan. Standar Kalimantan tak sama dengan Sulawesi. Standar Sulawesi tak sama dengan Papua. Ya standar kira-kira di situ cocok sesuainya berapa. Tidak lebih, tidak kurang. Pakai standar pertengahan. Itu saja kewajiban. Jadi Pak Awang tidak mesti bulanan ada laporan, mama ini laporan semuanya. Wah kalau begitu, nah itu hukum dari mana yang dipakai? Asal sudah Pak Awang laksanakan ini, maka Pak Awang sudah menunaikan kewajiban nafkah sebagai seorang suami yang baik. Jadi tak perlu membuat laporan detail segala macam. Terakhir Ibu Habibah, Ustadz kalau haid boleh nggak nyisir rambut dan gunting kuku dan dibuang? Kalau mazhab Syafi'i, Bu Habibah, motong kuku kan tahu jadwal haidnya kan tahu, bukan macam jadwal anggota dewan.
Jadwal haid itu kan tahu kapan. Jadi sebelum haid gunting dulu. Potong rambut dulu. Kalau ada yang mau dirapikan, nanti setelah, jangan. Jangan. Dalam mazhab Syafi'i tidak. Dan saya berpegang pada itu. Karena lebih hati-hati. Tapi kalau rambutnya gugur, almarhumah mak ini dulu kalau di dalam laci mesin jahit tuh membungkal rambut. Untuk apa nih mak? Nanti dibawa mandi. Rupanya kalau rambut tuh gugur, dibawa mereka untuk mandi saat mandi haid. Lalu karena penasaran, lalu saya tanya ke Syekh Said Askar, ketemu di jalan. Assalamualaikum Syekh Said Askar. Waalaikumsalam. Beliau ini anggota Majma' Buhus, lembaga riset Al-Azhar. Kanat min taqalidi ummahatina fi Indonesia, tradisi emak-emak kami di Indonesia, idza saqatat sya'ruha, kalau rambutnya gugur, au zafruha atau kukunya gugur, tamassakat biha. Mereka simpan. Summa hamilatha wa ightasalat biha. Kemudian mereka bawa dan mereka bawa mandi. Ma hukmu fi dzalik ya Syekh? Kata Syekh Said Askar, idza saqatat aw inqata'at, kalau gugur atau kuku patah, fahiya kazibalah, dia sama seperti sampah aja kata dia. Dia tak perlu disimpan diikuti. Oh. Setelah pulang saya kasih tahu. Tapi orang tua tetap berpegang. Enggak, kata Ustadz kami dulu, mesti. Nah, itu. Jadi Ibu Habibah, jangan potong rambut, jangan potong kuku. Tapi sisir kan nggak terelakkan. Ketika ibu sisiran, gugur dia, bisa pakai pendapat dua. Kalau ibu gulung, ibu bawa mandi, pendapat dalam mazhab Syafi'i. Selamat. Tapi kalau ibu buang, pendapat Said Askar, ulama besar Al-Azhar, kata beliau sama macam sampah aja. Saya kalau ada pendapat saya sampaikan supaya tidak memberatkan. Dinu yusrun, agama ini mudah. Demikian Ibu Habibah. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan kita tutup.